Aku sendiri pulang ke rumah orang tuaku kadang 1 atau 2 bulan sekali karena perjalanannya cukup jauh dan melelahkan. Hingga minggu sore selepas maghrib, aku mendapat kabar dari ibu kos yang membuat semua penghuni kos kaget dan sedih. Menurut ibu kos, "Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan." Open Diary. Dari layar kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Rima di Batang, Jawa Tengah. Tak kusangka Jumat sore itu adalah pertemuan terakhirku dengan Siti, teman satu kosku di Jogja. Di lingkungan kosku, Siti merupakan salah satu sahabat dekatku meski kami kuliah di kampus yang berbeda. Seperti biasanya, setiap akhir pekan, Siti pulang ke rumah orang tuanya di Klaten. Sabtu Minggu aktivitas perkuliahan di kampus Siti libur, dan Jumat sore Siti sudah bersiap-siap menuju jalan raya Jogja Solo untuk menunggu bis yang akan membawanya ke Klaten. Siti biasanya kembali ke Jogja pada Minggu sore atau terkadang Senin pagi jika jam kuliahnya agak siang. Tempat kos kami hanya berjarak sekitar 100 meter dari jalan raya Jogja Solo. Iseng, Jumat sore itu aku ikut menemani Siti menunggu bis di tepi jalan raya. Kami ngobrol banyak hal sebelum akhirnya bis yang ditunggu datang dan membawa Siti menuju Klaten. Tidak ada firasat apapun saat itu. Semua berjalan seperti biasanya. Segera setelah bis yang membawa Siti hilang dari pandangan, aku bergegas kembali ke kos-kosan. Masih ada beberapa teman kos yang stay karena rumah mereka jauh, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Aku sendiri pulang ke rumah orang tuaku kadang 1 atau 2 bulan sekali karena perjalanannya cukup jauh dan melelahkan. Hingga minggu sore selepas maghrib, aku mendapat kabar dari ibu kos yang membuat semua penghuni kos kaget dan sedih. Menurut ibu kos, Siti mengalami kecelakaan saat akan kembali ke Jogja dan sedang dirawat di UGD di salah satu rumah sakit besar di Jogja. Aku dan semua teman-teman kosku segera meluncur menuju rumah sakit yang dimaksud untuk melihat keadaan Siti. Sesampainya di rumah sakit, kami bertemu beberapa kerabat Siti. Menurut cerita salah satu kerabat Siti, saat itu Siti dan ayahnya sedang menunggu bis tujuan Jogja di sebuah halte. Saat Siti dan ayahnya sedang menunggu, mendadak sebuah truk
dengan kecepatan cukup tinggi menabrak Siti dan ayahnya, serta beberapa orang yang berada di halte tersebut. Rupanya, truk tersebut mengalami remblong. Tubuh Siti terpental cukup jauh dan saat jatuh, kepalanya membentur lantai pelataran ruko di sekitar halte. Sementara ayah Siti hanya mengalami luka ringan. Mungkin saat itu posisinya tidak berada persis di depan truk dan hanya terserempet. Sementara kondisi Siti cukup parah. Saat aku melihat kondisinya, darah masih mengalir dari hidung dan telinganya. Menurut dokter, ada keretakan di tulang tengkoraknya akibat benturan yang cukup keras. Aku dan teman-teman kos hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Siti. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Kami pun pamit pulang untuk kembali ke kos. Dan pagi harinya kami kembali mendapatkan kabar sedih dari ibu kos. Siti dinyatakan meninggal dunia tadi malam sekitar pukul 1 dini hari. Kami semua menangis histeris. Rasa sedih yang mendalam terasa sangat menyayat hati karena kehilangan salah satu sahabat terbaik. Bahkan teman satu kamar kos Siti selalu memutar lagu milik Melly Goeslaw yang berjudul Jika. Lagu yang mengingatkannya akan kenangan indah bersama Siti, sahabat baiknya itu. Selamat jalan Siti, semoga kamu tenang di sana. Kami selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Rima di Batang, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Rima yang sudah berkenan mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Rima atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.